Baik, jadi materi pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan tentang introduction to health, up to One Health, dan kemudian bagaimana One Health ini bisa kita terapkan pada bidang-bidang satwa liar. Iya. Jadi materi yang akan saya sampaikan, saya diberi waktu sekitar 30 menit ya untuk mempresentasikan materi ini. Saya membaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama tentang One Health, saya akan sedikit mereview tentang One Health konsep. Kemudian berikutnya saya akan menyampaikan bagaimana One Health konsep ini bisa kita terapkan di bidang satwa liar. Di sana banyak tantangan-tantangan yang harus kita atasi. Kemudian saya akan menyampaikan siapa saja sih yang mempunyai kepentingan atau siapa saja yang mungkin akan terdampak oleh One Health ini di bidang satwa liar. Baik, saya mulai dengan sesi yang pertama, yaitu tentang konsep One Health. Jadi saya menyampaikan sedikit saja di sini ya. Jadi One Health itu sebuah konsep yang dilatar belakangi oleh tingginya persentase penyakit yang diidap manusia saat ini. Sekitar 60% itu berasal dari zoonotik. Jadi ini sebuah penelitian yang dilakukan di Australia ya, menyampaikan bahwa penyakit infeksius yang diidap manusia itu 60%-nya itu adalah berasal dari hewan, zoonotic disease. Jadi di situ ada koneksi yang kuat antara satwa liar, penyakit, dan manusia. Kemudian paling tidak 75% dari penyakit yang baru, emerging, itu berasal dari hewan juga. Jadi penyakit-penyakit baru itu berasal dari hewan yang menjangkit kepada manusia. Kemudian dari 5 penyakit yang muncul tiap tahun, itu 3 diantaranya juga dari hewan. Kemudian yang terakhir ini seperti dugaan tambahan ya bahwa bioterorisme itu 80%-nya juga berasal dari patogen yang dari hewan. Nah, dari situ, dari latar belakang ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa terdapat koneksi yang kuat antara satwa atau hewan, kemudian penyakit, dan manusia. Nah, itulah yang melatar belakangi mengapa One Health Concept ini dikembangkan. Jadi, prinsip utama dalam One Health Concept itu adalah bahwa kita mengenali, kita memahami bahwa kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan kesehatan ekosistem itu sangat terkait erat. Jadi dari pendahuluan yang saya sampaikan tadi, kita tahu bahwa animal health dan human health itu terkait erat. Padahal animal itu hidupnya di lingkungan, baik itu di kandang, kebun, ataupun hutan, mereka tinggal di sana, di habitatnya. Dan manusia sebagian itu juga berinteraksi dengan lingkungan tersebut. Jadi baik manusia, hewan, dan lingkungan itu merupakan satu kesatuan yang terkait erat. Makanya tiga-tiganya kita sebut sebagai One Health. Artinya apa? Artinya kalau kita menginginkan manusia itu sehat, kita tidak bisa membiarkan begitu saja hewan dan lingkungan tidak sehat. Artinya kalau kita ingin membuat hidup kita sehat, seperti yang sering diprogramkan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga lain, kita tidak bisa lepas dari menyehatkan lingkungan dan menyehatkan hewan. Itulah konsep One Health. Jadi sebenarnya sederhana, jadi masuk akal, karena kita tidak mungkin hidup sendirian. Kita pasti hidup berdampingan dengan hewan, baik itu hewan domestik maupun hewan liar, dan juga lingkungan kita.
Nah, itu sebuah kesatuan yang harus kita improve, kita perbaiki pada saat kita ingin meningkatkan kesehatan dari manusia. Iya. Nah, kemudian setelah kita memahami One Health seperti itu, nanti konsep One Health selanjutnya mungkin akan bisa disampaikan oleh Prof. Wayan ya. Saya hanya menyinggung sedikit saja. Jadi berawal dari pemahaman seperti itu tadi, bahwa kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan kesehatan lingkungan itu ada satu kesatuan, itu kita bisa memandangnya dari perspektif ekologi. Jadi saya memang kompetensi saya di bidang ekologi, jadi saya akan sharing apa yang saya ketahui tentang One Health dari perspektif ekologi. Gitu ya. Jadi mungkin ini hal yang baru bagi rekan-rekan yang banyak mempunyai background akademis di bidang kesehatan, ya mungkin ekologi tidak terlalu banyak. Jadi saya mencoba memberikan mewakili dari perspektif ekologi, bagaimana kita melihat konsep One Health ini. Yang pertama, ada sebuah pemahaman yang dipercayai dari para ahli ekologis bahwa semua benda yang ada di bumi ini connected. Jadi tidak harus dibuktikan karena ini seperti apa ya, postulat gitu ya. Jadi para ahli itu yakin bahwa semua benda yang ada di bumi ini connected. Kalau kita harus membuktikan semuanya, nggak akan selesai koneksi ini ya. Jadi mungkin bisa kita ambil contohnya adalah, mungkin kita sering mendengar istilah ekosistem ya. Jadi ekosistem itu adalah kumpulan komunitas makhluk hidup dengan makhluk tidak hidup yang mana mereka saling berinteraksi. Kalau yang namanya kumpulan itu berarti makhluk hidup dan makhluk tidak hidup itu berada di ruang dan waktu yang sama dan mereka saling berinteraksi. Itu yang kita sebut dengan ekosistem. Itu mungkin basic sekali sudah kita pahami semuanya pada saat kita belajar di SMA dulu ya. Tapi ini saya refresh sedikit. Nah, kalau makhluk hidup dan makhluk hidup tidak hidup atau abiotik dan biotik itu ada dalam sebuah ekosistem, mereka saling berinteraksi. Jadi konektivitas pada konteks ekosistem dalam kajian ekologi itu kita sering menyebutnya dengan interaksi. Jadi pada textbook ekologi kita akan banyak nanti menemukan apa yang dimaksud dengan interaksi tersebut. Jadi baik textbooknya Krebs, Odum, itu semua mereka akan menyebut interaksi, artinya hubungan tinggal balik antara dua benda, baik itu mati maupun benda hidup. Gitu ya. Itu yang menjadi inti dari sebuah ekosistem, sebenarnya interaksi itu. Gitu ya. Ya, kemudian saya sampaikan lagi bahwa kalau kita bicara interaksi, kalau kita dalami lebih lanjut, yang dimaksud interaksi itu adalah aliran energi, materi, dan informasi di antara benda-benda. Jadi kalau di antara manusia itu aliran informasi itu luar biasa. Kita melakukan webinar seperti ini juga ada aliran informasi antara manusia tentu saja. Kalau dengan hewan mungkin informasinya agak sedikit tidak menggunakan teknologi digital seperti ini ya, beda. Tapi hal yang basic di sini adalah bahwa kalau kita bicara interaksi, itu adalah adanya aliran materi, energi, dan informasi. Oke, tidak perlu saya perdalam lebih lanjut, karena ini nanti akan terlalu dalam ke arah konsep ekologi. Jadi kita pahami dulu seperti itu ya. Nah, adanya interaksi ini, itu yang menyebabkan adanya spillover disease dari wildlife, kemudian kepada domestic animal, dan kepada manusia. Di pembukaan tadi Prof. Wayan sudah menyinggung tentang adanya spillover ini. Yang dimaksud spillover itu kalau bahasa Indonesianya adalah luberan ya, meluber. Jadi di awal saya juga sampaikan bahwa sebagian besar penyakit zoonotik infeksius yang diderita manusia itu berasal dari wildlife atau dari animal. Animal itu baik yang wild maupun domestik. Jadi di sini saya sampaikan sebuah grafik
Grafik ini saya ambil dari papernya Kares tahun 2012, ini di Lancet, sebuah paper yang cukup banyak dibaca orang ya. Jadi di grafik yang saya sampaikan di sini, ini ada dua sumbu. Sumbu yang pertama adalah waktu, sumbu kedua adalah jumlah kasus. Di situ ada kurva naik turun yang berwarna coklat muda, itu adalah jumlah kasus dari satwa liar, jumlah kasus penyakit menurut saya. Jumlah kasus penyakit dari satwa liar, kita lihat di situ yang berwarna coklat muda, itu seiring waktu ternyata jumlah kasusnya naik turun dari 0 sampai sekitar 20. Jadi mungkin tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu jumlah kasusnya naik turun. Biasanya disebabkan oleh faktor lingkungan, baik musim, iklim, dan mungkin juga hal-hal lain. Tapi kebanyakan naik turunnya disebabkan oleh lingkungan. Dan itu hal yang biasa. Di tahun ke tahun memang ada penyakit yang diderita oleh hewan, itu naik turun. Ini penelitian di US ya, sekitar 0 sampai 20 kasus per tahun. Nah, kemudian kita lihat di situ ada kurva yang berwarna hijau, yaitu itu merupakan ledakan kasus jumlahnya, maksud saya, jumlah ledakan kasus yang diderita oleh domestic animal, hewan peliharaan, baik pet maupun poultry atau ternak ya. Jadi jumlah kasus ini meledak pada suatu saat sangat tinggi, mungkin bisa 5 kali lipat kasus yang diderita oleh satwa liar ya. Itu terjadi karena adanya spillover. Jadi dari hewan liar, satwa liar, misalnya monyet, tikus, kelelawar, mereka menginfeksi hewan-hewan ternak. Jadi ada transfer disease dari satwa ke hewan-hewan ternak. Transfer bisa melalui banyak hal ya, nanti kita bicarakan di belakang. Jadi ada amplifikasi atau jumlah kelipatan jumlah yang luar biasa dari penyakit yang diderita satwa liar, kemudian spillover ke ternak. Ada juga kadang spillover langsung ke manusia juga bisa. Jadi sejarahnya itu dari satwa liar, dia menginfeksi hewan ternak, kemudian menginfeksi manusia. Pun hewan atau satwa liar itu sering naik turun, tapi kalau penyakit di satwa liar, penyakit di hewan ternak dan manusia itu jarang, tapi sekali teramplifikasi sangat tinggi jumlah kasusnya. Dan itu yang kita sebut dengan spillover. Nah, kita lihat di sini ada di sebelah kiri itu ada gambar-gambar satwa liar, kemudian ada vektor penyebar disease-nya, dan di sebelahnya ada hewan-hewan ternak. Nah, ruang di antara satwa liar dan hewan ternak itu kita sebut dengan interface. Jadi interface ini pada kenyataannya di lapangan itu seringkali berupa kandang-kandang ternak yang berada di pinggir hutan. Di mana di situ ternak itu berinteraksi langsung dengan satwa liar. Itu area-area yang tersebut dengan interface. Ini di daerah pedesaan biasanya, di pedesaan, di mana satwa liar berinteraksi dengan ternak. Kemudian ternak tersebut berinteraksi dengan pemiliknya atau manusia. Maka terjadi transfer dari satwa liar ternak ke manusia. Nah, ini pola yang umum kita temui bagaimana zoonotic disease itu dari satwa liar itu berpindah ke manusia. Ya, itu tadi secara teoritis. Kemudian saya sampaikan satu kasus saja sebagai contoh ya. Ini sebuah paper yang ditulis oleh Sergei Moran. Beliau adalah dosen di Kasetsart University, kolega dari Prof. Wayan. Jadi paper ini menjelaskan bagaimana pada kenyataannya ya kasus di alam ya, sebuah pembukaan hutan atau perubahan landscape hutan itu ternyata bisa menyebabkan outbreak disease. Nah, ini saya sampaikan secara singkat ya. Jadi kalau kita buka hutan atau merubah hutan, itu
akan terjadi paling tidak itu ada 3 skenario. Yang pertama, hutannya kita buka, berarti area hutannya akan berkurang. Itu berarti area untuk hidup satwa liar itu menyempit. Nah, kalau area hutannya menyempit, satwa liarnya pasti kemampuan bertahannya akan berkurang. Kalau terhadap habitatnya, yang dia akan mencoba bertahan, dia tidak bisa satwa liar akan pergi. Karena kalau tidak pergi, dia akan mati di situ. Nah, berarti di situ persisten dari sebuah spesies satwa liar itu juga akan menjadi tertekan. Nah, dampaknya dia akan pergi ke tempat lain yang mungkin lebih aman. Nah, kalau ada satwa liar yang pergi, berarti keragaman spesies dan komposisinya itu pasti akan berubah. Jadi pengurangan area hutan karena perubahan hutan itu berdampak pada perginya satwa liar tersebut ke tempat lain. Kemudian dampak yang kedua adalah isolasi populasi. Ini terjadi manakala sebuah hutan kemudian dibelah dan hutan tersebut menjadi terpisah jadi 2. Nah, pada saat hutan itu terpisah menjadi 2, maka satwanya yang hidup di hutan tersebut akan kesulitan untuk saling berpindah. Maka kita sebut dengan terisolasi. Nah, di sini satwanya pasti juga akan berusaha berpindah meskipun sulit. Nah, kemudian yang ketiga adalah meningkatnya efek tepi. Jadi kalau efek tepi itu biasanya terjadi di sepanjang tepi hutan, di sepanjang tepi habitat. Nah, itu juga berdampak pada satwa liar. Satwa liar pasti juga nggak suka kalau tepinya itu terlalu banyak karena mereka akan terekspos oleh iklim dan pemburu misalnya. Nah, dari situ semua menyebabkan satwa liar ini berpindah dari satu hutan ke tempat yang lain, mungkin mendekati ke pemukiman, karena di pemukiman mereka bisa mendapatkan ternak, bisa mendapatkan makanan, mereka berpindah. Nah, pada saat satwa ini berpindah, pasti membawa serta penyakit yang ada di tubuhnya, atau jika tidak, itu vektor yang biasa ada di tubuh-tubuh satwa liar itu juga ikut berpindah, misalnya kutu. Jadi kutu satwa liar itu terbawa pergi oleh satwanya, kemudian dia berpindah, kutunya berpindah ke tempat lain, mendekat ke ternak, mendekat ke manusia, maka terjadilah spillover. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini kasus juga yang polanya yang diduga terjadi pada COVID-19 yang di Wuhan sana. Diduga, nggak tahu ya jelasnya yang benar seperti apa, diduga berasal dari pasar hewan ternak di Wuhan. Jadi hewan ternak tersebut dan juga ada satwa liarnya, kelelawar diduga, kelelawar liar diperjualbelikan di Wuhan, kelelawarnya membawa disease dan disease-nya menginfeksi hewan dan manusia yang ada di situ. Oke, itu pola umum yang terjadi bagaimana disease dari satwa liar itu spillover ke hewan dan juga manusia. Nah, dari pola tersebut kita bisa mengantisipasi sebenarnya. Bagaimana kita bisa mengantisipasi pola tersebut agar disease ini tidak semakin menyebar ke manusia. Nah, di sini konsep One Health itu menjadi penting. Kita tahu, jadi tadi penjelasan tentang hutan yang dibuka yang saya jelaskan di slide sebelumnya tadi, itu melibatkan lingkungan, dalam hal ini mungkin hutan atau habitat tempat tinggal satwa liar, melibatkan ternak yang berdekatan dengan satwa liar. Satwa liar mereka suka sekali memangsa ternak ya kalau predator besar, atau mereka juga berdekatan, berdampingan mencari makan di sekitar kandang ternak kalau satwanya itu kecil-kecil ya. Dan di situ juga ada manusia pemilik ternak. Jadi ada 3 korelasi yang erat, yaitu berupa lingkungan, ternak, dan satwa liar. Itu One Health gitu ya. Jadi kalau kita ingin mencegah penyakit tersebut, tentu saja ketiga harus kita perhatikan bersama-sama. Nah, disinilah kita mulai berpikir bagaimana One Health bisa membantu. Oke, yang
pertama, ini saya sampaikan sebuah slide bagaimana sistem berpikir rekan yang mengembangkan konsep One Health Challenge, gitu ya. Jadi kita mulai dengan who, yaitu siapa, kemudian where, kemudian when, how, what, and why. Nah, di sini saya sampaikan aja yang penting-penting aja. Yang pertama who. Jadi siapa sih yang rawan terkena penyakit di satwa liar ini ya. Kalau kita bergerak di bidang satwa liar, kita bisa mendefinisikan siapa sih orang-orang yang terkait dengan satwa liar itu, atau kita sebutkan stakeholders. Yang pertama itu wildlife researcher, including student. Artinya di sini peneliti-peneliti satwa liar seperti saya, Prof. Wayan, dan Mbak Sastrin, dan juga rekan-rekan mahasiswa, itu salah satu stakeholder satwa liar yang sangat penting, dan itu juga rawan terhadap disease, zoonotic disease. Jadi rekan-rekan yang belajar di veterinary, Fakultas Kedokteran Hewan, Biologi, dan juga di kehutanan dalam minat satwa liar, semuanya adalah wildlife stakeholders dan mereka rawan terkena penyakit. Kemudian berikutnya adalah practitioner, yaitu kalau practitioner itu ada perawat satwa, perawat hewan yang mungkin di rumah sakit hewan, yang ada juga di lembaga-lembaga konservasi hewan seperti Dokter Anissa ya. Juga para pedagang satwa liar, pedagang satwa yang ada di Jogja, di Pasti, di pet shop. Kemudian para penghobi, ini banyak sekali ya mahasiswa yang suka memelihara satwa liar, burung, reptil, mungkin juga mamal kecil. Mereka adalah wildlife practitioner. Kemudian breeder, di sini ada rekan-rekan peternak, penangkar, baik hewan domestik maupun satwa liar, dan juga volunteer-volunteer. Jadi volunteer ini rekan-rekan yang sukarela membantu merawat satwa liar. Biasanya banyak ada di lembaga-lembaga NGO yang bergerak pada konservasi satwa liar. Mereka semua adalah wildlife stakeholder yang juga rentan terhadap serangan penyakit satwa liar. Kemudian yang berikutnya itu adalah law enforcer. Jadi ada polisi, ada staf-staf BKSDA, ada rekan-rekan advokasi satwa liar, itu semua mereka juga berkaitan dengan satwa liar. Tak jarang mereka memegang langsung, menghandle langsung. Kalau polisi dan staf BKSDA biasanya pada saat mereka melakukan penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal atau penangkaran ilegal, nah mereka pasti bersinggungan langsung dengan satwa-satwa. Barangkali di antara satwa itu tidak sehat, itu sangat mungkin menular kepada mereka. Kemudian wildlife stakeholder yang lain adalah wildlife user. Di sini visitor, misalnya pengunjung dari kebun binatang, pengunjung dari kebun raya, pengunjung dari taman nasional. Itu semua visitor dan mereka bersinggungan langsung juga dengan satwa liar. Jadi contohnya adalah misalnya rekan-rekan yang berkunjung ke Taman Nasional Gunung Merapi, di sana ada banyak makaka di pintu masuk itu. Jadi kemudian juga di Bali juga banyak sekali makaka yang tinggal di kawasan-kawasan wisata dan mereka berinteraksi langsung dengan visitor. Kemudian juga ada beberapa wildlife consumers. Jadi mungkin kita sering mendengar adanya warung-warung yang menjual satwa liar untuk dimakan ya. Beberapa kali saya mendengar lewat berita, tapi saya tidak perlu menyebutkan di sini ya. Tapi ada bahwa rekan-rekan kita, kolega-kolega kita, saudara-saudara kita yang mengkonsumsi satwa liar. Mungkin di Batak, di Manado, atau di Indonesia bagian timur sana, ini hal yang biasa karena bagian dari tradisi. Tapi mereka sebenarnya rentan sekali terkena penyakit. Kemudian photographers ini sekarang menjadi salah satu hobi yang menguntungkan karena bisa mendatangkan uang dengan menjual foto-foto yang cantik dari satwa liar itu, dijual di website
Itu juga wildlife user yang mungkin rentan terhadap penyakit satwa liar. Dan yang terakhir juga YouTuber, barangkali ada, ini profesi baru yang luar biasa, cepat membuat kaya, jadi banyak sekali anak-anak muda yang tertarik. Barangkali di antara YouTuber ini sering juga berinteraksi dengan satwa liar, gitu ya. Ini adalah wildlife stakeholder yang rentan terkena penyakit karena mereka berada di garis depan, berkontak langsung dengan wildlife dan ternak. Iya. Kemudian di mana? Di mana kemungkinan terjadi spillover tadi? Ada 3 tempat. Yang pertama in situ, yaitu di tempat-tempat habitat aslinya, yaitu di eh, misal taman nasional, di hutan, kemudian bahkan juga di hutan-hutan kota, gitu ya. Itu in situ, di mana habitat asli dari satwa liar dan ternak itu berada di situ. Kita sebutnya in situ. Itu daerah yang rawan. Bisa jadi di situ ada vektor-vektor pembawa penyakit. Kemudian ada ex situ, lokasi yang kedua, ex situ itu ada tempat hidup tapi bukan aslinya. Misalnya di kebun binatang, di captive breeding rusa, captive breeding mungkin satwa-satwa lain, burung. Kemudian di tempat-tempat rescue center dari satwa liar ini, seperti di tempatnya Dr. Anissa, kemudian di pet shop, dan di laboratori, jangan lupa. Jadi di laboratorium itu juga banyak sekali hewan-hewan yang sakit, dan di situ mungkin ada beberapa penyakit yang tertinggal di situ. Kemudian ada interface di antara ex situ dan in situ tadi pernah saya sampaikan. Jadi itu first case di mana outbreak disease itu berawal, gitu ya. Paling sering ada di interface. Kemudian possible penyebarannya itu ada ke mana-mana. Jadi setelah dari first case tadi semua mungkin tersebar karena terbawa manusia dan manusia bisa pergi kemanapun sehingga penyebarannya bisa terjadi di manapun. Nah, bagaimana spillover itu bisa terjadi? Jadi secara teknis itu adanya kontak dengan satwa, misalnya tergigit hewan atau tergigit oleh vektor. Itu juga kontak langsung ya. Jadi vektor seperti nyamuk dan serangga-serangga yang lain seringkali mereka menginfeksi manusia melalui gigitannya dan penyakit itu sudah ada dalam tubuhnya sehingga menginfeksi manusia. Itu dengan kontak langsung, bahkan berdekatan dengan satwa, misalnya memegang dari kotorannya, memegang lendirnya, memegang darahnya, ini biasa dilakukan oleh teman-teman peneliti, itu juga berpotensi transmisi penyakit dari wildlife ke stakeholder yang saya sebutkan tadi. Kemudian bisa juga itu terjadi melalui pakan atau makanan yang terinfeksi. Jadi pada saat kemarin kita Idul Adha, banyak di antara kita yang mengkonsumsi makanan dari hewan ternak. Semoga kita semuanya sehat ya, tidak ada infeksi yang di hewan-hewan ternak tersebut. Tapi itu sebenarnya berpotensi tinggi, gitu ya. Bisa juga membawa penyakit. Kemudian airborne, yaitu virus yang berterbangan, yang mungkin bisa langsung menginfeksi manusia dari wildlife karena virusnya mampu hidup di udara dan karena virus sangat kecil dia bisa terbawa angin ke manapun. Nah, jadi tantangan berikutnya itu setelah kita bisa mengidentifikasi tadi siapa dan di mana, itu bagaimana implikasinya apa terhadap kesehatan manusia. Jadi wildlifer atau stakeholder satwa liar tadi ini pada saat terinfeksi, kemudian dia kontak dengan masyarakat, itu bisa terjadi spillover yang menyebabkan amplifikasi yang lebih besar, meningkat. Jadi dari satwa liar kemudian menginfeksi 1-2 orang ternak atau 1 ekor ternak, menginfeksi manusia, kemudian manusia ini tidak merasa sakit, kemudian dia menginfeksi kepada seluruh komunitas. Itu yang terjadi juga pada kasus COVID-19 ya, dan menimbulkan pandemi di seluruh dunia. Jadi menyebabkan kerugian luar biasa, kerugian ekonomi sebagai dampak dari virus yang berasal dari kelelawar ini, dari COVID-19 ini ya. Itu implikasinya bagi manusia panjang sekali. Kemudian bagi hewan sendiri, jika dia terinfeksi penyakit, itu akan menyebabkan hewan tersebut unhealthy, jadi sakit ya, baik satwa maupun domestik atau ternak, itu sakit
Yang kalau domestik atau ternak itu sakit, tentu saja harganya akan jatuh, petaninya akan rugi, bahkan sampai mati, tidak bisa dijual. Kemudian kalau wild animal, satwa liar itu kalau sakit, dia akan menimbulkan kematian, mengurangi populasinya di alam, dan bisa menyebabkan spesies-spesies lain juga terinfeksi. Manakala terinfeksi itu sudah semakin parah, maka pengurangan jumlah individu atau pengurangan populasi itu akan terjadi dan itu menyebabkan ekosistem tidak stabil. Nah, hilangnya satwa liar yang misalnya sebagai predator atau sebagai pengendali populasi tertentu karena sakit, mati, dan hilang, itu bisa menyebabkan biological disaster. Jadi hilangnya hilangnya satwa-satwa liar, predator terutama, itu bisa menyebabkan outbreak dari mangsanya. Predatornya mati, maka mangsanya meledak dan menimbulkan biological disaster secara ekosistem. Dan itu juga bisa akan merugikan manusia, karena pasti manusia terdampak melalui produk-produk yang berasal dari hutan yang akan rusak. Gitu ya. Nah, kemudian Mohon maaf, Pak Sino, 1 menit lagi ya. sebenarnya, oke baik, ini slide terakhir ya. Baik, sebenarnya kalau kita lihat rantai lebih jauh, ini sebenarnya tidak hanya wildlifer ya, tapi juga hampir semua aspek itu terkena. Jadi memang frontline itu teman-teman wildlifer yang berkaitan dengan apa namanya bioresources ya, itu rentan terhadap penyakit ini. Di sini saya sampaikan sebuah skema ya, grafik. Ini mengambil contoh dari COVID-19 Occupational Risk Score. Jadi profesi-profesi apa yang terkena atau terdampak oleh COVID-19. Yang berwarna biru itu adalah profesi-profesi yang tidak terkait dengan kesehatan. Jadi dilaporkan profesi tidak terkait dengan kesehatan pun juga rentan terhadap COVID-19. COVID-19 adalah salah satu virus yang berasal dari satwa liar ya. Kalau yang hijau jelas, yang bunder-bunder berwarna hijau itu adalah rekan-rekan yang di healthcare, jadi jelas mereka di front line. Tapi yang berwarna biru itu bukan healthcare mereka itu. Termasuk di antaranya staff-staff di kantor, bus driver, polisi, kemudian guru, kemudian truck driver, komputer programmer bahkan, ekonomis, financial manager, semuanya terdampak oleh penyakit ini. Nah, kemudian bagaimana kita bisa menggunakan konsep One Health? Yang paling penting adalah kita harus saling memahami bahwa memperbaiki penyakit itu tidak bisa dilepaskan antara manusia, hewan, dan lingkungan. Kita harus pahami tersebut. Nah, kemudian poin yang kedua, kita juga harus memahami bahwa semua sektor akan terlibat. Berarti kita harus berkolaborasi. Baik itu antropologis, ekonomis, veterinarian, environmental profesional, kemudian juga banyak sektor yang lain. Semuanya terlibat dan semuanya harus aware. Harus memahami bahwa menghilangkan atau memitigasi penyakit, terutama yang berasal dari zoonotic disease, itu harus melibatkan semua sektor. Semua mahasiswa dari semua fakultas itu harus aware, yang pertama, harus paham, dan harus mendukung. Tidak bisa tidak. Karena kalau kita acuh, kita tidak peduli dengan penyakit-penyakit ini, maka pada akhirnya kita bisa akan tertular melalui berbagai macam kemungkinan cara spill-off. Oke, demikian yang saya sampaikan. Selanjutnya nanti kalau misalnya ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, ada tempatnya tersendiri nanti di question and answer session. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Mbak Sastri. Terima kasih.